kepada semua masyarakat lah ya, mungkin pembantu, sopir ataupun siapapun lah, ya hati-hati juga lah ketitipan barang berharga baik sertifikat, PPKB mobil ataupun apapun itu bentuknya, karena mungkin saja hal itu yang menitipkan itu mungkin punya itikat lain ya untuk menyembunyikan. Ini update-nya kan akan diperiksa nih, cuman kan masih dalam proses tahanan. Gimana nih Bang? Ya, hari ini kami memenuhi panggilan Polres ya, jadi Polres menghubungi, penyidik Polres menghubungi akan mem-BAP pelapor Riri ya, itu beserta suaminya meminjam ruangan dari Polda Metro. Gitu. Oh gitu Bang. Nah, jadi penyidik dari Polres yang mendatangi Polda Metro. Oh ini Abang sekarang mau di Ya. BAP dulu nih? Ya, kami mau BAP dulu, mau masuk ke dalam ruangan dulu sebentar. Kelengkapan segala macam udah semua? Ya, sudah lengkap semua. Oke Bang, makasih Bang. Izin dulu, masuk dulu ya. Iya Bang, siap. Ya, tadi dalam rangka apa? jadi terkait laporan dari tersangka Riri ya, yang saat ini kan dilaporkan Nurina, kan ada pelaporan juga soal pasal 333 ya. Jadi tadi BAP terhadap pelapor sendiri, Riri, dan suaminya juga sebagai saksi. Gitu. Tadi dari penyidik Polres Jakarta Barat ada kurang lebih 19 pertanyaan seputar awal mula perkenalan dengan tersangka, kemudian bagaimana proses keadaan waktu dia ditahan itulah selama setahun itu. Mungkin bisa dibocorkan sedikit Bang gimana tadi ceritanya awal perkenalan tersangka sama orang tua? Sama dengan cerita sebelumnya ya, jadi perkenalannya itu kan mulai ngekos di rumah kontrakan tersebut, kemudian terjadi hari kasus itu ya, penggelapan sertifikat. Nah kemudian setelah orang tua itu meninggal, kemudian kan keluarga Nirina ini kan mulai mencarilah harta tersebut. Nah kan yang paling dekat kan adalah Riri. Nah disitulah mulai Riri mulai dilakukan tadi ya, harta-hartanya diambil, mobilnya diambil, dan dia tidak diizinkan untuk keluar, disuruh untuk mempertanggungjawabkan lah. Tapi apakah tersangka tadi menceritakan Bang mungkin semasa hidupnya almarhum ibunya Nirina itu menitipkan pesan, apakah emang hubungan keluarga mereka kurang harmonis atau gimana? Kalau secara ini tidak ditanyakan gitu ya, jadi nggak menanyakan itu, cuma hanya dekatnya itu dari mana. Jadi memang ibunda Riri ini kan tinggalnya dekat dengan almarhum, bertetangga sebenarnya. Jadi karena Riri ini kan merantau ke Jakarta dekat sama ibunya, nah disarankan tinggal di rumah kontrakan miliknya Ibu Cut, almarhum Ibu Cut. Berarti memang aset-aset itu dari almarhum sendiri mengasih kepercayaan itu ke Riri atau begini? Iya, memang diserahkan begitu, disuruh titip untuk untuk diberesin lah, kan karena masih ada nama orang lain. Memang nitip ke Riri ya? Titip ke Riri ya. Kalau soal sertifikat tanah Bang gimana itu Bang? Jelas nggak ada sertifikat tanah yang kemarin dijual? Dua kan sudah dijual, itu kan atas nama Vinta dan atas nama Nirina. Nah sementara 4 lagi kan masih di bank. Gitu. Riri diminta untuk tetap mencicil itu karena kan tidak boleh macet ya sama bank, dan diminta dikembalikan kepada pemiliknya lagi. Kalau soal lokasi tanah di mana Bang? Yang dijual itu nggak jauh dari rumah TKP itu ya. Jadi masih satu kelurahan. Nah, Kalau orang yang beli mungkin bisa dikasih tahu saudara atau mungkin
itu kan lewat calo yang nawarin pertama kali. Jadi calo menawarkan dan itu orang-orang sekitar situ juga. Dan rata-rata udah lama tinggal di lingkungan itu. Kenal dekat dengan Riri itu gimana? Kalau sama Riri mereka nggak kenal, tapi kalau sama Ibu Cut mereka kenal. Karena Riri kan orang baru di situ pada saat itu ya. Jadi gimana nih kondisi tadi, kondisinya Riri sendiri? Kondisinya Riri ya saat ini seperti biasalah lebih banyak beribadah ya, sholat, sama-sama tahanan juga mengaji, lebih banyak apa namanya, lebih dekat kepada agama lah. Mungkin dia ada keluhan bang selama dia tahan? Oh tidak ada. Sudah berapa hari sih Bang menjadi tahanan Polri? Sejak tanggal 21 November ya, hari ini mungkin sekitar seminggu lebih. Mungkin agenda selanjutnya? Agenda selanjutnya kalau dari untuk yang laporan di Polres Jakarta Barat tentu penyidik mau manggil saksi-saksi terkait perkara ini. Di Polres atau di Polda nantinya Bang? Kalau untuk ini kan ada dilakukan pemeriksaan di Polda ya, karena mengingat pelapornya kan menjadi tahanan Polda. Selanjutnya mungkin di Polres. Ada pesan mungkin dari Riri Bang untuk semua? Oh nggak ada. Paling cuma begini saja ya, jadi mengingatkan saja kepada semua masyarakat lah ya, mungkin pembantu, sopir ataupun siapapun lah, ya hati-hati juga lah ketitipan barang berharga baik sertifikat, BPKB mobil ataupun apapun itu bentuknya, karena mungkin saja hal itu yang menitipkan itu mungkin punya itikat lain ya untuk menyembunyikan sesuatu, sehingga anda yang dititipkan ini akhirnya nanti bernasib sama seperti Riri gitu. Riri ini dititipkan, nah dia tidak tahu menahu karena ini kasihan orang tua, ya kan, akhirnya menjadi tersangka. Nah mungkin bisa saja terjadi di masyarakat banyak. Jadi pesan saja itu kepada yang mungkin berprofesi sebagai ART, sopir dan sebagainya, ya berhati-hatilah dititipin sesuatu. Lebih baik Bukti-bukti penyekapan tetap dikasih tahu tadi Bang? saat ini tentu hanya keterangan saja ya, yang Tapi dibilang kalau itu bukan disekap, ada buktinya katanya. Abang gimana nanggapinnya? tentu kan nanti yang diperiksa kan terkait saksi dulu ya. Karena waktu malam dilaporkan itu dari Polda juga sudah melakukan langsung ke TKP, mewawancarai ada 2 security gitu. Dan waktu itu juga malam itu juga suami dari Riri keluar. Kalau soal penyekapan bang biasanya itu kena saksi berapa? Kena saksinya Pasal Lebih spesifiknya merampas kemerdekaan seseorang ya. Itu kita ancaman maksimal 8 tahun. itu kan soal baru-baru ini kan baru ketahuan begini, katanya ada juga utang dari Mbak Riri sendiri ke almarhum Nina Iya. selain harta yang dijual itu gimana orang menanggapinya? Kalau soal utang kami nggak melihat langsung ya, tapi yang pasti ada bukti transfer rekening lah antara Riri dengan ahli waris ya. Gitu. Kemarin kan Mbak Nirina sendiri tuh, Nirina Zubir, Iya. menyebarkan di media sosial tuh bahwa ada bukti utang selain penjualan aset-aset orang tuanya, katanya itu gimana? Ya kalau terkait catatan juga ada beberapa catatan juga punya Riri ya, cuman kan hanya catatan buku saja ya, seperti catatan pun biasa ya. Nah, jadi tentu kalau dibawa ke pembuktian kan agak sulit. Gitu. Mungkin sama saja itu mungkin punyanya ibu almarhum ya, dari almarhum. Tapi bisa dibilang iya itu benar ada utang itu atau gimana? Utang itu bisa saja ada ya, tapi kami nggak menanyakan itu secara spesifik. mungkin selanjutnya akan ada mediasi lagi atau bagaimana mengenai Nirina, apalagi kan Nirina juga sekarang dilaporin, pihaknya Nirina juga dilaporin juga kakaknya. Kalau dari Riri sendiri, Riri berniat untuk mengembalikan yang 4 sertifikat itu ya, karena dari awal waktu mediasi itu sudah
sudah dikatakan seperti itu. Dia akan mencicil dulu, nanti ada uang satu persatu kan tentu dikembalikan, ditarik gitu ya. Cuman kan karena proses ekonomi yang mungkin belum cukup, jadi uang itu kan belum cukup lah untuk menebus ke semua sertifikat. Ya. Berarti statusnya saat ini sudah menjadi tersangka. Kalau Riri sudah, Riri suami dan ketiga notaris sudah ditersangka. Suaminya ada keterkaitan nggak, Bang? Sebenarnya suaminya karena masuk ke bank itu harus ada tanda tangan pasangan ya, jadi tentu kan penyidik mengembangkan itu sebagai suatu keterlibatan ini, gitu. Tapi memang ada atas nama Cut itu yang balik nama ke suami satu ya, atas nama Ibu Cut. Ancaman berapa tahun? Ada beberapa pasal ya, termasuk PPPU. Tentu kan kalau hanya pemalsuan dokumen dan ini kan 4 tahun. Kalau PPPU tentu lebih besar. Oke, agenda selanjutnya masih belum tahu, Bang. Agenda selanjutnya pemeriksaan saksi untuk pelapor itu ya, dari Riri. Kapan tuh, Bang? Kemungkinan Senin mungkin. Senin ya, Bang. Ada berapa banyak Bang? Tentu ada 3 saksinya. Dari siapa aja tuh, Bang? Tentu orang-orang terdekat dari situ, orang-orang lingkungan situ. Lingkungan Yang rumah. kenal Riri tentu yang kenal lingkungan situ. Oke. Oke, siap. Makasih Bang. Makasih, Bang. Kemudian